Sekarang saya minta untuk MC boleh maju ke depan. Oke. Tepuk tangan dong buat Dokter Lahargo. Luar biasa. Tahu tempe is good, dokter. Ya, tahu diri is better. Tahu ini, tahu acara ini, tahu dokter, kita makin jadi lebih baik, yes, amin. Wow, kasih sekali lagi deh tepuk tangan yang luar biasa dong teman-teman. Oke, teman-teman, jadi dari semenjak pagi kita sudah buka sesi tanya jawab ya melalui sosial media kita, yaitu Instagram. Tapi tenang, kalian masih memiliki kesempatan untuk bertanya juga secara langsung ya. By the way, terakhir kali saya ketemu dokter ini di podcastnya Dokter Richard Lee. Walaupun ketemunya nggak secara langsung nih dokter, nggak apa-apa ya dokter. Jadi ini baru ketemu langsung dan seneng banget bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan dokter. Oke, terima kasih. Kita duduk dulu ya. Oh iya boleh, di tengah ya. Oke sip. Oke, saya akan memberikan ruang untuk teman-teman boleh bertanya ya. Bertanya tentunya hal apapun yang berkaitan dengan tema kita hari ini ya. Siapa cepat dia yang mendapatkan kesempatan. Ya dalam hitungan 1, 2, 3 boleh angkat tangan. Oke, boleh angkat tangan. Belum nih Kak. Oke. Yang kita coba utamain teman-teman yang pelajar dulu. Iya, betul. Apakah ada? Ayo guys, siapa yang mau bertanya? Apakah panitia ada melihat? Oke, yang pakai baju merah kita kasih tepuk tangan dong. Luar biasa udah memberanikan diri. Oke. Perkenalkan dulu nama, asal sekolah, baru nanti berikan pertanyaannya ya bro ya. Ya, shalom. Nama saya Samuel Bintang Steven dari SMP Negeri 174 Jakarta. Dan saya ingin bertanya kepada Dokter Lahargo. Saya kan juga orang-orang yang mendengar keluh kesah teman-teman saya di sekolah ya. Jadi saya tuh kayak menjadi pendengar untuk mereka dan kita itu berdiskusi ini gimana sih cara menyelesaikannya dengan BK. Nah, yang mau saya pertanyakan adalah gimana sih caranya kan kita sudah mendengar orang-orang yang bercerita kepada kita nih. Dan gimana cara dokter ataupun saya untuk kayak menyelesaikan masalah orang-orang itu di mereka aja. Dan kita nggak ikut memikirkan masalah mereka karena masalah mereka tuh kan belum tentu masalah kita ya. Dan pasti masalah mereka juga berat-berat. Itu aja sih dokter. Terima kasih. Oke, baik. Dimengerti dok pertanyaannya? Sangat jelas dengan siapa? Steven ya? Samuel. Sorry ya Samuel ya. Silakan kembali duduk Samuel. Langsung dijawab? Langsung dijawab boleh dokter. Ini kebetulan banget ya, tadi slide yang ke-skip itu menjawab hal ini nih. Wah, jadi boleh tolong slide-nya lagi ya. Pertanyaan yang bagus berarti Samuel jadi ya. Samuel nih kayaknya ada tektokan sama saya nih gitu ya, jadi bisa tahu. Sehati ya dok. Sehati ya, thank you ya Samuel. Jadi terima kasih ya Samuel boleh menjadi teman pendengar yang baik. Ciri-cirinya teman yang baik itu dia care ya, dia perhatian dan dia punya empati. Nah itu dia ciri-cirinya teman yang baik. Nah ini kita mau belajar ya. Nah jadi yang mau saya sampaikan bagaimana caranya kita bisa menemani teman kita ini. Ada 4 langkah. Yaitu saya biasanya sebut 4C. Yang pertama adalah validasi. Yang kedua ventilasi. 3 regulasi baru konsultasi. Nah kalau ventilasi itu seperti apa? Validasi itu seperti apa? Jadi ketika ada teman kita yang cerita ke kita, yang pertama validasi dulu emosinya. Bahwa it's okay to not be okay dalam satu waktu hidup kita. Boleh kok kamu sedih, marah, kecewa, cemas, takut, khawatir, itu boleh banget gitu ya. Baru yang kedua, biarkan dia ventilasi. Bercerita kepada kita tanpa kita berikan judgement gitu ya. Tanpa kita menghakimi, tanpa kita membanding-bandingkan, oh gua lebih berat gitu ya. Tidak boleh seperti itu gitu ya. Karena dia punya ceritanya sendiri. Atau juga terlalu cepat memberikan ayat-ayat Alkitab gitu ya. Tapi ventilasi adalah kita menjadi pendengar yang aktif. Tatap matanya, duduk berdekatan, dengarkan apa yang dia sampaikan, mengulangi kata-kata terakhirnya, itu sudah cukup membuat yang bersangkutan ventilasi ya.
Kemudian berikutnya adalah ajarkan teman kita ini teknik meregulasi emosinya. Dengan teknik pernafasan, relaksasi otot, grounding, merubah POV-nya gitu ya. Atau ajarkan dia berolahraga, pola makan yang sehat misalnya, itu akan sangat ngebantu gitu ya. Tapi kalau sudah melakukan itu semua, tapi kok rasanya masih berat ya, anjurkan dia berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa karena sangat banyak terapi-terapi yang bisa dijangkau dan mudah untuk memulihkan kondisinya. Semoga bisa menjawab Samuel. Ya, sama-sama. Luar biasa jawabannya. Jangan lupa ya, Samuel ya, tadi bisa diterapkan ke temannya. Dan by the way nih dok, dengan maraknya sosial media, tadi seperti yang ada di slide-nya Dr. Lahargo juga, banyak banget dari antara teman-teman nih yang mungkin jadinya self-diagnosis gitu ya. Jadi benar-benar cuma ngelihat dari satu buah cuplikan dan dia merasa relate dengan cuplikannya. Biasanya dari TikTok sih Kak. Ya kebanyakan dari TikTok ya. Nah itu bagaimana sih dokter caranya tuh kita biar tidak cepat gitu untuk men-self diagnosis dan sehingga kita tuh tidak cepat menilai diri kita rendah seperti itu. Dokter. Boleh Jadi dibantu self jawab. diagnosis itu nggak boleh gitu ya. Yang boleh itu adalah self awareness. Wow, oke. Self awareness oke, tapi self diagnosis no. Karena diagnosis itu hanya boleh dilakukan oleh profesional kesehatan jiwa seperti psikiater atau psikolog. Tapi boleh nggak kita self awareness? Boleh banget nih gitu ya. Nah coba kenalin ada 4 komponen gejala stres gitu ya. Kalau kita mengalami ini kalian kondisi mentalnya lagi nggak baik-baik aja. Yang pertama itu gejala emosi. Kalau kalian mulai moodnya labil, sensitif, gampang marah, senggol bacok gitu ya. Cemas, gelisah, merasa sendirian, orang-orang kok nggak mau deketin saya ya. Ada rasa sedih yang terlalu mendalam, itu namanya gejala emosi pada stres ya. Yang kedua adalah gejala fisik. Mulai nih aduh kok sering sakit kepala, leher kok tegang, asam lambung naik, sering mual, muntah, perih gitu ya. Diare, kesemutan jari-jari, gatel, kemerahan kulit. Nah itu gejala fisik. Udah diperiksa normal semuanya gitu ya. Ini gejala fisik pada stres. Baru yang ketiga gejala perilaku. Nah orang kalau lagi stres tuh perilakunya pertama selera makan bisa menurun. Atau sebaliknya selera makannya jadi meningkat gitu ya. Binge eating gitu. Kemudian yang kedua tidurnya terganggu. Sulit tidur atau kebanyakan tidur. Nggak mau bersosialisasi. Procrastinating. Sering menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Atau mulai itu menggunakan alkohol, merokok gitu ya. Vape gitu ya. Itu ciri-cirinya tuh kalau lagi stres. Baru yang terakhir gitu ya adalah gejala kognitif. Mulai gampang lupa, sulit fokus, nggak bisa konsentrasi, overthinking. Suatu pekerjaan yang sebelumnya mudah dan cepat kok ini menjadi lama dan lebih susah ya menyelesaikannya. Nah ini kenali 4 komponen gejala stres yang membuat kita bisa lebih aware ya tentang kondisi kita. Dan segeralah lakukan teknik-teknik manajemen stres. Dan tadi konsultasi ya kalau misalnya ini belum kemudian memberikan perbaikan buat kita. Semoga bisa menjawab. Oke, luar biasa. Tadi sudah dijelaskan begitu detail ya teman-teman ya. Lanjut, kita masih membuka sesi pertanyaan dengan cepat. Satu orang pelajar di tempat ini yang mau bertanya boleh angkat tangan langsung. Yang depan, Ya, yang depan boleh. Wah jadi banyak tuh jadi ya. banyak banget. Luar biasa semakin terbuka nih ya. Semakin Dokter sore lebih makin panas ya, pancing. Kak. Betul, semakin panas. Gimana? Kenalin dulu namanya siapa, dari sekolah mana? Pencet bawahnya. Oke, silakan dites lagi aja. Ya sudah bisa. Shalom semuanya. Shalom. Shalom juga dokter. Halo. Dari sekolah mana? Perkenalkan saya Joyce Karisawa Wiyayaso. Saya dari sekolah 106 Jakarta Timur. 106 ya. Silakan pertanyaannya. Jadi itu di kelas saya punya bisa dibilang circle sih. Tapi ini circle-nya menurut aku toxic. Karena dia tuh kalau misalnya aku kayak kalau misalnya mau cerita itu nggak pernah didengerin. Tapi kalau misalnya mereka mau cerita ke aku, mereka nggak mau dengerin. Mereka harus didengerin.
Terus harus dikasih saran juga, tapi giliran aku cerita mereka nggak mau cerita, nggak mau dengerin aku juga sama nggak mau kasih solusi. Juga kira-kira itu mending kita temenin atau kalau misalnya dia cerita kita abain. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget ya, jadi sangat sesuai nih ya dengan keadaan kondisi kalian nih. Nah, saya kasih tipsnya ya. Tipsnya kebetulan udah saya bikin juga nih di sini gitu ya. Oke, jadi caranya bagaimana? Yang pertama, ketika berhadapan dengan situasi tertentu, selalu langsung bagi. Ini hal yang bisa aku kontrol atau hal yang tidak bisa aku kontrol. Omongan orang, sikap orang lain, perilaku orang lain itu nggak bisa kita kendalikan sesuai keinginan kita. So let it go. Jangan habisin waktu, emosi, dan juga energi kamu untuk hal yang nggak bisa kamu kontrol. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Yaitu apa? Sikapmu, pikiranmu, circle yang lain mungkin ya, atau kegiatan, hobi-hobi, usaha, itu bisa kamu kendaliin tuh gitu ya. Sehingga kamu bisa menciptakan boundaries gitu ya. Setting boundaries, ini penting kalau kalian punya circle atau teman-teman yang toxic gitu ya. Setting boundaries itu bisa secara fisik, secara emosional, secara verbal dan yang lainnya. Setting boundaries itu bagaimana cara melakukannya? Fokus bahwa kendalinya ada di tangan kamu. Jangan biarkan orang lain yang menentukan kebahagiaan dan ketenangan hidupmu. Kamu yang bertanggung jawab untuk hal itu. Seperti ini contohnya, boleh volumenya dinaikin. Belum naik ya? Oke. Volume sudah? Ya. Coret, hapus, unfollow, putusin, blok, lepas. Lepaskan orang, benda, apapun itu yang membuat lu tidak damai, tidak bahagia, toksik. Hidup lu cuma sebentar. Yes. Mungkin kelihatannya ekstrim ya, tapi kamu yang menentukan. Kamu mau tenang, mau bahagia dan bukan orang lain gitu ya. Dan kamu bisa melakukan itu sesuka yang kamu mau. Bukan berarti kamu memusuhi dan membenci dia ya gitu ya. Tapi kamu melakukannya untuk ketenangan hatimu dan kesehatan mentalmu. Oke, sudah puas dengan jawabannya? Oke, kita buka ruang untuk di sebelah kanan ya untuk bertanya karena waktunya terbatas. Jadi boleh langsung angkat tangan untuk yang bagian sebelah kanan sana ya. Sebelah kanan sana boleh bangkit berdiri. Oke, yang di sebelah sana dulu. Sebelah kanan belum kebagian tadi kuotanya, silakan. Untuk anak SMP atau SMA nih. Iya. Silakan. Shalom teman-teman. Shalom. Perkenalkan nama saya Daniel dari Bleskom Radikal. Saya mau tanya nih dok, kan banyak di luar sana yang masih sering main judi online. Itu kalau kita sudah bilangin masih tetap untuk depo dan depo lagi. Dan akan terus sampai menjual motor atau menggadekan motor, itu cara mengatasi teman seperti itu gimana ya dok? Oke, ini cerita teman ya, bukan cerita pribadi ya pastinya Bukan ya. pengalaman Pasti, pribadi. teman itu teman. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Ya, Daniel. aduh Silakan. bagus banget nih ya. Jadi masalah judi online ini jadi masalah yang sangat besar sekali. Bahkan saya ditugaskan sama perhimpunan gitu ya untuk mengatasi. Di tempat saya di Rumah Sakit Jiwa Bogor dan saya punya 3 tempat yayasan rehabilitasi dan pemulihan di daerah Puncak. Itu sebagian besar nih anak muda yang kena judi online gitu ya. Nah, memahami judi online, kenali dulu nih. Adiksi judi online itu selalu diawali dengan stres, depresi, sedih, kebosanan, kesepian. Itu yang akan membuat seseorang itu main judi online. Ketika dia main judi online menang sekali, pengen coba lagi dong. Akhirnya keterusan tuh main judi online. Tetapi dari survei penetrasi internet di Indonesia 2024, itu hampir 98% yang main judi online bilang nggak pernah dapat keuntungan dari judi online gitu ya. Nah, pada waktu mereka kalah, mulai tuh ada yang namanya fallacy of gambling gitu ya. Mulai ada pemikiran yang nggak rasional. Mulai dia chasing for the loss, ingin menutupi kekalahannya dengan cara pasang depo lagi, slot lagi, main lagi. Dan ujungnya apa? Kalah lagi. Punya masalah finansial,
Pinjol, berbohong, mencuri, manipulasi, dan itu memperberat stresnya dia gitu ya. Jadi ketika ada orang yang kecanduan judi online, segeralah dibantu dan ditolong. Langkah pertama itu adalah menyadari bahwa dia punya gangguan judi online. Atau kita sebutnya adalah gambling disorder. Itu gangguan jiwa itu judi online itu. Sudah ada saraf otaknya yang terganggu dia. Baru langkah berikutnya segera bawa ke profesional. Karena itu harus diobati. Ada yang harus direhabilitasi untuk membuat akses terhadap judinya itu makin berkurang dan hilang. Ada yang harus mendapatkan pengobatan agar impulsivitasnya itu juga menjadi menurun dan hilang. Ada juga yang harus mendapatkan terapi. Terapi itu ada terapi kejang listrik atau dikasih gelombang elektromagnetik yang namanya TMS. Nah itu juga akan membantu. Jadi masalah judi online ini nggak gampang dan begitu kita mau bantu tuntaskan itu. Dan ajak serta juga keluarganya ya. Karena ini effortnya besar banget untuk memulihkan orang yang kecanduan judi online. Semoga bisa menjawab. Oke, jadi intinya pertama jangan coba-coba ya dokter ya. Oke, mendingan kita cari aktivitas lain yang lebih bisa bikin lebih sehat ya, lebih menghibur. Oke, selanjutnya karena waktunya juga sangat singkat, boleh silakan pelajar atau teman-teman yang mau bertanya. Oke, tadi dari tengah belum ya. Silakan tim panitia boleh menghampiri. Yang dari tadi sudah mengangkat tangan, yang paling belakang. Halo, nama saya Yosia dari SMA 58. Halo Yosia. Saya ingin bertanya nih, wait. Lihat dulu catatannya. Saya catat dan Boleh Yosia, dilihat catatannya. bagaimana mengatasi kecemasan berlebihan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih cara mengatasi supaya nggak dibully di sekolah? Itu sih. Terima kasih dok. Wah bagus ya pertanyaannya nih. Kebetulan saya udah siapin juga nih ya gitu ya. Jadi pertama mengatasi kecemasan. Nah ada beberapa teknik ya yang bisa dipakai gitu ya. Teknik yang pertama itu kita sebut namanya teknik ya. Teknik yang pertama tuh namanya teknik pernafasan. Kalau kita cemas dan khawatir, itu cenderung biasanya nafas kita tuh nggak beraturan, cepat dan pendek. Dan kalau begitu, oksigen yang masuk ke paru-paru dan ke otak itu menjadi sangat berkurang. Itu yang memicu hormon stres yang namanya kortisol. Cara mengatasi kecemasan yang paling gampang itu adalah mengatur dengan sadar pernafasan kita. Yaitu adalah dengan teknik namanya nafas 478. Sambil kita latihan boleh ya, gitu ya. Nanti saya akan kasih visualisasinya. 478 tuh bukan nomor togel ya, ini teknik pernapasan gitu ya. Jadi tarik nafas dari hidung 4 detik, tahan 7 detik, baru hembuskan dari mulut 8 detik. Yuk kita coba sama-sama, volumenya boleh dinaikin Bang. Ya. Siap ya. Tarik nafas semuanya dari hidung. Tahan nafasnya. Kemudian hembuskan dari mulut nanti ditiup ya. Habis 8 hitungan pelan-pelan. Ya, sekarang hembuskan pelan-pelan. Sampai habis. Nah ini teknik nafas 478. Kamu bisa lakukan ini 5-10 kali. Itu pasti akan bikin kita lebih tenang. Tapi kalau sudah coba tarik nafas dalam dan hembuskan masih stres, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Mungkin cemasnya gara-gara kurang piknik gitu ya. Kurang healing ya. Ya, baru berikutnya bagaimana agar kita nggak dibully gitu ya. Just be yourself but the best version of you. Itu udah cukup gitu ya. Jadi dirimu sendiri tapi versi terbaikmu. Dan selalu ingat bahwa ketika pembulian itu terjadi, yang bermasalah itu adalah si pembuli, bukan dirimu, gitu ya. Kamu tetap berharga, kamu tetap istimewa, kamu tetap punya masa depan. Itu problem si pembulinya. Jadi jangan pernah takut dan khawatir tentang hal itu. Tetap jadi dirimu saja, gitu ya. Karena banyak orang-orang itu tidak menjadi dirinya sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi sulit, gitu ya.
Nah kemudian coba selalu rubah POV-nya. POV itu adalah point of view, sudut pandangnya. Misalnya nih ya, kita bisa lihat ini gambar yang sebelah kiri gambar apa? Kodok ya. Kodok itu hewan yang kecil yang cuma bisa loncat-loncat hidup di selokan. Tetapi kalau gambar yang sama ini kita puter ke sebelah kanan menjadi gambar apa? Gambar kuda, hewan yang tinggi, besar, kuat, gagah. Bukankah seringkali seperti itu juga gambaran kehidupan kita gitu ya. Rasanya kok dibully itu sengsara banget, menderita banget ya. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Oh iya ya kata dokter Argo pembulinya nih yang bermasalah. Berarti aku harus kasihan ya sama dia. Aku tetap punya harapan kok. Ini hanya sebagian kecil aja. Satu hari yang buruk bukan berarti hidup yang buruk kok. Aku masih bisa belajar, dapat nilai. Dan kemudian melanjutkan kuliah dan berprestasi ke depannya. Jadi coba lihat dari sudut pandang yang berbeda tentunya gitu ya. Boleh slide berikutnya. Dan selalulah fokus pada hal yang baik. Karena apa yang kamu fokuskan itulah yang akan bertumbuh. Kalau kita fokus pada aduh kejadian bulinya, aduh sedih, kekhawatiran, keraguan gitu ya, kesedihan, maka itu yang bakal bertumbuh. Tapi firman Tuhan bilang apa? Fokuslah pada semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, suci, sedap didengar. Fokus pada semuanya itulah yang akan bikin kita bertumbuh tentunya. Semoga bisa menjawab ya, Yosia. Yes, you're welcome. Pokoknya kita harus be yourself ya dok. Kita harus kayak nggak boleh insecure, nggak boleh kayak mikirin omongan orang lain. Kalau kita udah merasa benar ya itu udah diri kita gitu. Nah ini untuk yang terakhir nih karena dari tadi pertanyaan udah banyak. Kita buka satu pertanyaan terakhir ya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman pelajar yang hadir boleh angkat tangan. Oh yang di belakang. Iya. Oh ini tadi di depan nih. Oke, baik. Terakhir ya Ibu ya, kita kasih kesempatan setelah ini, kita kasih kesempatan ya. Silakan. Silakan. Oh jadi dulu ya belakang. Ya. Shalom. Shalom. Aku Graciela Novita dari SMK Jakarta Timur 1. Dok, aku mau bilang kalau misalkan kan problem utama dari mental health itu karena jarang dikasih pilihan dari keluarga. Terus keluarga yang sering berantem gitu kan. Terus kayak ketakutan yang berlebihan. Nah, itu kayak kita pasti jadi sulit buat kontrol diri, terus kita jadi nyakitin diri sendiri gitu kan. Terus kita pasti It's okay. pasti kita kayak apa namanya ngelampiasinnya dengan cara ceria gitu ke orang-orang. Nah, itu gimana sih caranya supaya kita bisa lebih memprioritaskan diri sendiri? Terus gimana caranya biar kita tuh berani gitu buat datang ke profesional? Terima kasih dok. Terima Bagus banget ya gitu ya. Makasih udah memberanikan diri untuk sharing ya. Pasti nggak gampang ya buat kamu untuk boleh bercerita di sini. Jadi terima kasih udah sharing seperti itu. Jadi yang pertama kita nggak pernah bisa memilih ya kita mau dilahirkan di keluarga yang mana gitu ya. Keluarga siapa gitu ya. Tapi selalu diingat bahwa everything happen for the reason. Tidak ada alasan atau tujuan kecuali kita memang punya tuh dari Tuhan. Tuhan sudah nentuin tuh bahwa kenapa kita diberikan keadaan yang seperti ini pasti ada tujuannya. Ada yang Tuhan pengen tuh dari kita untuk kita bisa melewati itu semua. Dan tadi ya kita nggak perlu pura-pura bahagia gitu ya. Jadi boleh volumenya dinaikin Kak gitu ya. Siap. Oh belum keluar ya. Oke.
It's okay for you to say that you are not okay. Yeah. You do not have to fake your happiness every day. So take a breath and take a step back. You deserve a break. Please take your time and really try to love yourself today. Ya, jadi nggak apa-apa kalau satu waktu kamu merasa nggak oke ya. Jadi nggak perlu pura-pura senyum, bahagia gitu ya. Validasi dulu tadi diri kamu. Mungkin kamu perlu break, perlu tarik nafas sejenak. Tapi yang perlu kamu ingat ya bahwa kamu tuh berharga dan layak kok untuk bahagia. Pada waktu kamu menemukan misalnya satu keadaan di mana orang tua kamu melakukan hal yang gak kamu inginkan, boleh kok cerita kepada mereka dan sampaikan. Gunakan sebuah teknik komunikasi asertif yang namanya I message gitu ya. I message itu tahapannya adalah mulai dengan apa yang kamu rasakan, penyebabnya kamu merasa seperti itu, dan apa yang kamu inginkan agar kamu bisa lebih baik. Contohnya misalnya, "Pa, Ma, aku kok merasa sedih ya, aku merasa takut." Kenapa penyebabnya? Karena melihat papa dan mama kok berantem, terus kalian ngomongnya kata-kata kasar. Aku pengen deh kalau keluarga kita damai, baik-baik aja dan saling mengasihi. Nah, itu namanya teknik I message. Boleh dilakukan berulang-ulang, jadi orang tua kita tuh nggak kayak dinasehatin gitu ya. Tapi dia melihat bahwa itu bermula dari apa yang kamu rasakan kok gitu ya. Dan ajak orang tua untuk konsul gitu ya. "Pak, Ma, aku tadi dengar ada seminar nih gitu ya tentang mental health. Ya, sepertinya aku ada nih hal-hal yang mau aku ceritakan ke profesional. Boleh nggak aku ditemenin untuk konsultasi misalnya." Jadi berani ya, karena kesehatan mental kita itu tanggung jawab kita juga. Dan ingat selalu, no health without mental health. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Oke, cukup ya jawabannya. Dan yang terakhir silakan Ibu yang mau bertanya. Kita berikan kesempatan. Selamat sore dokter, saya sudah mengenal dokter, bagus sekali ya dok. Semua yang dokter bawakan semua itu bagus dan saya selalu menyimak. Dok, ada pertanyaan saya ya, kalau tadi dari pihak masing-masing person mengemukakan isi hatinya. Kalau sebagai orang tua, gimana, ada solusi nggak dok untuk kita bisa menasehati anak kita? Karena anak-anak zaman sekarang tuh susah diatur, ya, terutama dalam pergaulan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang sifatnya negatif. Pertanyaan yang kedua dokter, kalau untuk anak-anak dulu oke-oke aja dok, maksudnya sehat-sehat aja secara mental dan fisik. Kenapa nanti sudah menjelang dewasa, ada sekarang ini kan kita banyak dengar ada gangguan jiwa seperti schizofren, kemudian bipolar, NPD atau BPD. Kenapa bisa terjadi seperti demikian? Mungkin dokter ada solusi dan tips-tipsnya bagi kita sebagai orang tua, oh tahu anak kita ada kekurangan atau gangguan jiwa lainnya. Terima kasih dokter, sehat selalu dokter. Ini pertanyaan yang bagus sebagai penutup ya gitu ya. Jadi yang pertama, anak-anak zaman sekarang ini banyak dilabel kayak tadi tuh ya, generasi strawberry gitu ya. Jadi seperti buah stroberi ya, pengen sesuatu yang cepat, instan dan mudah. Tapi begitu kena pressure, kena tekanan, dipencet atau diinjek kayak buah stroberi itu mentalnya bisa remuk, bisa hancur. Tapi harus diingat, buah stroberi itu siapa petani stroberinya? Orang tuanya gitu ya. Jadi sepakat ya bahwa orang tua juga perlu belajar parenting skill atau pola asuh yang baik. Dan pola asuh itu setiap generasi itu memang beda-beda. Zaman saya dulu Gen X gitu ya, ditabok sama bapak tuh kayaknya biasa aja gitu ya, langsung berubah. Tapi zaman sekarang itu butuh yang lebih bersahabat, teman gitu ya. Jadi tipe-tipe parenting itu kan ada 4 jenis ya. Yang pertama otoriter, apa yang diinginkan orang tua harus 100% diikutin oleh anak. Yang kedua permisif, anak mau minta apa, butuh apa langsung dikasih. Sehingga anak tidak punya usaha untuk kemudian mendapatkan yang dia inginkan. Yang ketiga itu adalah neglectful, mengabaikan emotional bondingnya. Dia merasa sudah menjadi orang tua dengan bayarin uang sekolah, kebutuhan anak dipenuhi, jajannya dipenuhin, tapi tidak ada emotional bonding gitu ya. Sekarang ini udah jarang tuh orang tua yang kalau ngomong dengan anak eye to eye, heart to heart, sibuk dengan handphone dan hal yang lain. Jadi orang tua juga perlu bertobat menurut saya gitu ya. Mulailah rindu mata yang menatap daripada jari yang mengetik gitu ya. Supaya anak-anak ini ngerasa ada emotional bondingnya lagi gitu ya. Baru yang ketiga adalah autoritatif, yang keempat gitu ya.
di mana orang tua itu menjadi sahabat, menjadi mitra bagi anak. Sekarang anak banyak mencari informasi itu di luar, bukan ke orang tua. Kenapa? Karena kalau ngomong ke orang tua langsung dinasehatin, dibilang nggak bener lah gitu ya, nggak bisa diatur lah gitu ya. Kemudian ada membanding-bandingkan, wah mama dulu, papa dulu gitu ya. Karena kan beda-beda nih situasinya. Jadi orang tua yang baik itu adalah orang tua yang melihat kisah si anak ini. Anak ini misalnya pulang dari sekolah banting pintu teriak-teriak. Langsung bilang, ini kamu kok seperti itu, anak siapa kamu? Lupa dia itu anak dia gitu ya. Jadi cobalah kalau seperti itu, duduk di sampingnya, baru validasi dulu perasaannya. Mama lihat tadi kamu agak emosi, marah ya. Ada yang mau kamu ceritakan nggak nak? Gitu ya. Kalau misalnya, oh nggak ada mah, aku mau sendiri dulu. Kasih dia ruang dulu, space dulu gitu ya. Oke, nanti 15 menit mama kesini lagi ya. Ketika dia sudah cooling down, nah mungkin dia mau cerita. Dan waktu bercerita itu jangan cepat-cepat kasih nasihat dan reaksi gitu ya. Tapi dengerin apa sih kisahnya, apa hal yang men-trigger dia punya emosi yang seperti itu. Jadi belajar menjadi orang tua itu belajar seumur hidup gitu ya. Terus-menerus berusaha karena sudah pasti kita adalah orang tua yang terbaik bagi anak kita. Yes, luar biasa. Dok, tadi pas dokter berbicara langsung banyak yang ngerekam dok. Kayaknya buat dikasih ke orang tuanya ya. Bener ya? Oke, teman-teman tadi sudah pertanyaan yang terakhir, artinya sudah berakhir sesi talk show kita, tanya jawab. Tapi teman-teman jangan khawatir karena kita sudah menyediakan booth nantinya di akhir acara di mana teman-teman boleh menghampiri booth itu di pintu keluar dan teman-teman nanti bisa berkonsultasi tapi bukan dengan dokter langsung gitu ya. Jadi nanti konsultasinya dengan kakak-kakak yang ada di sini seperti itu. Bisa didoakan dan juga teman-teman bisa terbuka pada saat sesi konsultasinya. Oke teman-teman, terima kasih banyak Dokter Lahargo. Kita sama-sama bilang ya dalam hitungan yang ketiga, thank you dokter gitu ya. Kita kasih sarangnya sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3, thank you dokter. Terima kasih. Oke, karena dokter setelah ini akan ada agenda lainnya, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu, boleh dokter? Kita akan foto bersama menggunakan kamera 360, jangan khawatir. Karena nanti teman-teman akan masuk semua ke dalam kameranya.